Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Epi Nurmiati dan juga teman-teman yang saya hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami warahmatullahi kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan sistem kerja beragam perangkat lunak dalam TIK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Mutakin dengan NIM 11222960000072. Kemudian perkenalkan juga rekan-rekan saya, yaitu Izatunisa dengan NIM 11220960000087. Dan saya Zikri Mega Maya dengan NIM 11226096000097. materi yang pertama akan disampaikan oleh Izatunisa. Kepada Iza dipersilakan. Baik, makasih ya. Jadi yang pertama di sini ada piranti sistem. Piranti lunak sistem ini adalah jenis perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk menyelesaikan fungsi-fungsi penting dalam sebuah sistem operasi. Mengatur sistem, menjaga sistem, dan memproses data. Piranti lunak sistem ini bisa berupa driver, utilitas, sistem operasi, manajemen file, atau program yang fungsinya ini menjaga sistem operasi biar berjalan lancar. Piranti lunak sistem ini sangat penting untuk memastikan seluruh komponen di sistem komputer itu bisa beroperasi dengan tepat dan efisien. Slide selanjutnya, di piranti lunak sistem ini membahas sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang mengontrol dan mengelola perangkat keras dan operasi sistem yang mendasarinya, termasuk pelaksanaan perangkat lunak aplikasi seperti multimedia dan penjelajahan web. Nah, secara umum, sistem ini adalah perangkat lunak lapisan pertama yang ditempatkan di memori komputer saat komputer ini dihidupkan. Sementara perangkat lunak lainnya ini berjalan di sistem operasi dan menjalankan layanan yang untuk layanan ini seperti akses disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, dan antarmuka pengguna. Akibatnya setiap perangkat lunak ini dasar umum, karena ini tuh udah dapat dilayani dan dijalankan oleh sistem operasi. Bagian dari kode yang melakukan dan umum ini macam-macam sih. Environment ini yang pertama ini adalah perangkat lunak yang berjalan di arsitektur 16 byte. Bukan sistem operasi berjalan di atas Microsoft Edge. Jadi
Microsoft DOS ini terus dijalankan. Jadi Microsoft DOS sendiri sebenarnya diproduksi sama perusahaan manufaktur komputer, Citel Computer Product. Dan baru kemudian digunakan oleh Microsoft yang kemudian memberi kemudian jadi Microsoft 1 versi sistem pertama di dunia, sistem operasi berbasis GUI atau antarmuka pengguna grafis dan mendukung multitask atau mampu melaksanakan banyak tugas secara bersamaan. Kemudian Windows 1 ini menjadi Windows 2 yang mendukung penggunaan VGA, yaitu Video Graphics Array, dan juga mendukung Windows 2 ini penggunaan 286 di masa Intel ini itu pertama. Kemudian dikatakan ke Windows 3 mendukung grafis SVGA atau XGA dan ikonnya juga lebih baik. Nah, pada saat itu tuh Microsoft juga menyediakan SDK atau Software Development Kit agar pengembang perangkat lunak ini dapat mengembangkan aplikasi program mereka di Windows 3. Nah, Windows 3 ini memperkenalkan driver perangkat virtual. Dia membantu mengurangi ketergantungan setiap driver pada perangkat keras tertentu. Windows 3 ini kemudian berkembang menjadi Windows 3.1, di mana dia memperkenalkan fitur multimedia dan font true type akhir dengan fungsionalitas drag and drop. Dan akhirnya Windows versi 3 ini berkembang menjadi sistem jaringan yang dikenal, yaitu Windows 3.11. Nah, setelah melakukan pengembangan yang cukup lama, ini akhirnya Microsoft ini memperkenalkan sistem operasi hybrid, itu 16 byte atau 32 byte yang diberi nama Windows 95. Banyak perubahan dibandingkan Windows sebelumnya, jadi Windows 95 ini punya GUI yang lebih menarik dan eye-catching. Nah, dukungan plug dan play-nya, namanya punya fitur bawaan Windows Explorer untuk navigasi Windows. Nah, setelah itu Windows 95 ini menyertakan fitur manajemen daya yang memperkenalkan client server. Nah, generasi berikutnya di Windows 95 itu Windows 98, di mana si Windows 98 ini mendukung VGA berbasis AGD dan mendukung daya penyimpanan kompak seperti USB, memperkenalkan NAT untuk berbagi koneksi internet dan mengganti driver perangkat virtual menggunakan model driver Windows. Ada juga beberapa fitur tambahan berupa aplikasi Microsoft Office dan Internet Explorer versi 5. Nah, Windows 98 ini mampu memainkan game, menjalankan aplikasi multimedia. Nah, evolusi lagi ke Windows ME, ini nggak ada istimewa sih selain mengganti dukungan dari 16 byte ke 32 byte. Dan di era Windows ini tuh pengguna rumahan yang menggunakannya. Selanjutnya, ada Windows NT, dia memperluas banyaknya fitur tambahan dalam Windows 2000, termasuk direktori aktif, gambar, browser Internet Explorer, dan lain-lain. Nah, dapat dikatakan bahwa ini tuh sistem operasinya berfokus pada jaringan Windows Server 2003. Nah, Windows Server 2003 ini adalah versi reborn dari Windows NT. Nah, banyak fitur yang disediakan di Windows Server ini. Nah, terus selanjutnya Windows Vista, dia menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik daripada Windows XP, karena Windows Vista ini punya Windows Firewall dengan Advanced Security, Windows Defender, Parental Controls, UIC, terus pembaca transkripsi data BitLock, ASLR. Nah, Windows Vista ini akrab dengan IPv6, DirectX versi terbaru dan arsitektur 64 byte.
evolusi berikutnya ini adalah transisi dari Windows Server 2003 ke Windows Home Server. Dia desain sebagai home file server. Windows Server ini memperkenalkan beberapa teknologi kayak operasi tanpa kepala. Jadi dia ini tidak memerlukan layar atau keyboard untuk mengelola perangkat. Terus kendali jarak jauh, memantau kesehatan PC, berbagi, dan streaming. Nah, generasi berikutnya ini ditandai dengan hadirnya penyatuan sistem operasi Windows Vista dengan Windows Server, khususnya Windows Server 2008. Windows Vista dan Windows Server ini kan digabungkan menjadi satu sistem operasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna akhir. Nah, selain itu Windows Server 2008 ini menjadi Windows Server 2008 R2. Nah, versi terbaru dari sistem ini menggantikan kekurangan Windows XP dan kelebihan Windows Vista. Jadi bisa dibilang Windows 7 ini merupakan gabungan dari Windows XP dan Windows Vista. Berbeda dengan Windows Vista, 7 ini punya performa yang lebih baik daripada Windows Vista. Nah, selanjutnya ada Unix. Nah, Unix ini adalah sistem operasi yang dibuat oleh Ken Thompson dan Dennis Ritter, dikembangkan oleh AT&T Bose Labs. Nah, Unix ini dirancang sebagai sistem operasi portable, multitasking, multi pengguna. Nah, sistem operasi Unix ini lebih fokus sama workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas tinggi ini digunakan. Disalin, dimodifikasi. Nah, Unix ini kan dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan variasi dari operasi Unix ini. Unix ini tuh sendiri ini ditulis dalam bahasa C, sehingga Unix ini mirip dengan DOS, yaitu berdasarkan perintah dari baris atau teks. Selain itu, Unix ini adalah sistem operasi yang aman dibanding dengan sistem operasi lain karena setiap file, direktorinya, penggunanya, grupnya ini punya hak aksesnya sendiri. Dengan dukungan dari proyek GNU, Unix ini kemudian jadi Linux atau Linux ini variasi dari Unix. Nah, selanjutnya ini ada GNU atau Linux. Nah, ini kan kembangan dari GNU ya, Unix GNU ini. Jadi ini dikembangkan oleh Linux Torvalds. Awalnya cukup tiru terminal untuk mengakses server Unix dari universitas. Nah, Linux ini adalah tiruan dari Minix atau varian dari Unix. Sistem dan pusaka ini biasanya berasal dari sistem operasi GNU. Linux ini punya banyak desain, dia berasal dari desain Unix yang mendasarinya. Linux ini menggunakan kernel monolitik, khususnya kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, perangkat, dan akses sistem file. Sama seperti Unix, Linux ini dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka. Nah, di desktop GNOME, PI, XFCE adalah antarmuka pengguna paling populer di antara varian UI lainnya. Nah, sistem Linux ini menyediakan antarmuka baris perintah melalui shell. Perbedaan utama antara Linux sama sistem operasi populer lainnya adalah kernel Linux dan komponennya bebas dan terbuka. Seperti si Unix, Linux ini fokusnya pada workstation dan server. Banyak workstation dan server ini bergantung pada Linux karena Linux ini sangat stabil untuk penggunaan jangka panjang dan Linux ini kebal sama malware. Nah, satu hal yang membedakan Linux dengan sistem operasi lainnya ini adalah harga. Harga Linux ini sebagian besar gratis, meskipun ada yang berbayar. Linux ini kan didistribusikan tanpa royalti kepada siapapun. Linux ini dikompilasi dengan standar sistem operasi EOS IX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa jenis distro Linux, ini kayak Debian, Licorice, Khantros, Windows, Linare, Linux Mint Red Hat Linux, Slackware,
Knoppix, Fedora, SUSE, dan Ubuntu. Selanjutnya, sistem operasi IBM atau TUL. Sistem operasi IBM OS ini tuh dibuat oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai alternatif dari sistem operasi di OS. Nah, kata OS tuh ini adalah singkatan dari Operating System 2. Nah, sistem operasi ini tuh dirancang untuk menggunakan semua kemampuan mikroprosesor Intel 80286, termasuk mode terproteksinya, dapat melakukan tugas bersamaan dan mendukung memori virtual dengan tetap menjaga kompatibilitas dengan mayoritas perangkat lunak MS-DOS yang saat ini beredar. Selanjutnya ada Match OS. Match OS yaitu sebenarnya yang Intergraphics Research. Nah, Match OS ini adalah sistem yang operasinya ini dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer IBM. Nah, di sini sistem operasinya ini sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka grafis GUI. Nah, macOS ini menggabungkan elemen BISD, Unix, OneStep, dan MAC. OS X ini memiliki memori bergaya Unix, dia ini mengutamakan multitasking. Keuntungan dari sistem operasi Mac ini adalah karena dia pertama menggunakan Unix. Dia kedua multitasking dengan layar yang luar biasa. Nah, ini tuh dia versus aman dari malware-nya. Jadi Match OS ini adalah jajaran sistem operasi komputer yang dikembangkan sama di pasar Apple Inc. Match OS ini penerus dari Match OS klasik. Nah, Match OS X ini dibangun di atas kernel XNU dengan fitur standar. Selanjutnya ada FreeBSD. FreeBSD adalah menyediakan perangkat lunak yang digunakan di berbagai keperluan. FreeBSD ini sistem operasinya mirip Unix yang gratis. Dia ini berasal dari AT&T Unix. FreeBSD ini berjalan pada sistem Intel x86. FreeBSD ini pertama kali dikenalkan sama David Greenman tahun 1993. Ya, tujuannya untuk menyediakan perangkat lunak yang digunakan berbagai keperluan. FreeBSD ini sendiri dikembangkan dari 36BSD, sebuah proyek untuk mengembangkan sistem operasi BSD yang berjalan di atas chip Intel. Selanjutnya ada Solaris OS. Ini adalah sistem operasi berbasis sistem Unix dilisensikan oleh Sun Microsystem pada tahun 1992 sebagai pendukung dari Sun OS. Nah, Solaris ini dikenal dengan stabilitasnya, terutama pada sistem SPARC-nya. Solaris ini disertifikasi dalam spesifikasi Unix, meskipun pengembang awalnya ini didasarkan sama hak milik pribadi, dan sebagian besar basis kode saat ini itu adalah perangkat lunak open source yang biasanya dikenal dengan Open Solaris. Nah, Open Solaris ini adalah versi dari open source dari sistem operasi Sun Solaris ya. Jadi Sun Solaris ini mencakup lebih banyak kode dari sekedar inti sistem operasi. Misalnya sumber untuk penginstalan, desktopnya, perangkat lunak. Nah, Open Solaris ini punya banyak fitur yang membuat Open Solaris ini dapat digunakan secara luas untuk perangkat desktop dan seluler.
konsep dari Open Solaris sendiri ini pertama free redistribusi. Nah, dia ini didistribusikan secara bebas. Yang kedua, sumber source code. Nah, maksudnya ini sumbernya ini harus tersedia untuk semua distribusi. Nah, yang ketiga ada derived works. Jadi siapapun yang memodifikasi kode dan mendistribusikan komentar ini bisa. Nah, selanjutnya ada terakhir, Chrome OS ini adalah sistem operasi ringan yang Google Chrome ini bekerja dengan windowing dan switching multitask. Nah, Google Chrome OS ini menggunakan standar web HTML5, yaitu pengembangan perangkat lunak dalam sistem operasi berbasis browser. Nah, jika kita perhatikan, ini tuh Microsoft OS gabungan dari Linux sama Windows Vista. Chrome OS ini dirilis pada pertengahan 2010. Jadi kita bahas device drive. Nah, device drive ini bahasa Inggris, salah satu istilah asli yang bahasa Indonesianya artinya pemacu perangkat. Device ini adalah alat atau perangkat, sedangkan drive-nya ini adalah sumber tenaga atau poros penggerak. Dalam dunia teknologi informasi, device drive ini paling digunakan dalam rangka mempelajari perangkat komputer. Drive perangkat termasuk dalam kelompok program komputer yang biasanya ini dipelajari dalam kursus pengantar teknologi informasi. Sementara konsum teknologi informasi ini menggunakan drive perangkat untuk memperbarui komputernya yang punya sistem operasi yang diinstal. Nah, perangkat peripheral ini tidak berfungsi tanpa driver perangkat keras, kecuali jika perangkat peripheral tersebut digunakan secara keseluruhan atau sebagai suku cadang asli seperti yang ditentukan oleh pemasok sistem operasi. Diperlukan drive perangkat biasanya menyediakan perangkat lunak antarmuka untuk membantu pengguna. Nah, di sini fungsi utama driver perangkat adalah menghubungkan perangkat keras utama. Driver perangkat ini tidak berguna tanpa perangkat keras dan driver perangkat keras ini pertama menjembatani perangkat lunak ke keras. Kedua, antara perangkat lunak dan perangkat pengontrol masukan dan keluaran perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat, contoh dari driver perangkat. Nah, ada banyak contoh dari device driver yang sering atau jarang digunakan sama pengguna komputer, tergantung kebutuhan penggunanya. Penggemar game ini menggunakan perangkat Slam Drive, NVIDIA, GeForce, dan joystick untuk bermain game. Nah, pegawai sama pekerja kantor ini menggunakan driver perangkat terkait kantor seperti driver printer, pembaca sama halnya dengan pelajar, mahasiswa, atau kebutuhan bisnis, itu memakai driver yang berbeda. Di sistem operasi Windows, ekstensi file driver perangkat bisa ditulis oleh DLL atau EXE atau X. Terus di sini ada terakhir program utilitas. Program utilitas ini ada dua, ada yang bawaan. Yang bawaan ini kan internal atau default. Nah, ini ada manajemen file, ada firewall, personal disk defragmenter, utility backup, utility diagnostic, image scanner. Nah, manajemen file ini program utility yang melakukan fungsi terkait manajemen file kayak pemformat dan menyalin, terus melihat daftar file, memeriksa ruangan yang digunakan, dan ruang kosong di fasilitas penyimpanan media. Dia ini mengatur, mengganti nama, menghapus, memindahkan, dan mengurutkan file. Contoh dari manajemen file itu adalah Windows Explorer. Yang kedua, firewall personal. Firewall personal itu alat yang mendeteksi melindungi komputer
dari upaya yang tidak sah oleh komputer lain untuk mengakses komputer kita. Nah, firewall pribadi ini mendeteksi sama melindungi komputer dari virus yang tidak sah. Contohnya Windows Firewall, pelindung komputer yang terhubung ke jaringan terhadap pengguna yang tidak diinginkan. Firewall ini memblokir atau mencegah pengguna komputer lain untuk punya akses konten komputer kita. Nah, karena jika mereka mengakses jaringan lokal di komputer kita, mereka ini akses atau menampilkan konten komputer sesuka mereka. Bahkan mereka ini bisa mencuri, memasukkan data komputer, ya. Lebih bahayanya lagi, ini tuh ketika penggunanya tidak menyadari bahwa komputer tersebut telah disusupi sama pengguna internet yang jahat. Yang ketiga ada disk defragmenter. Nah, disk defragmenter ini adalah program utilitas. Dia menata kembali file-file dan ruangan-ruangan kosong pada hard disk komputer agar sistem operasinya ini dapat mengakses data dan programnya ini berjalan lebih cepat. Contohnya adalah disk defragmenter. Di Windows 7 ini Microsoft ini didesain ulang dengan proses dari GUI defrag disk pada hard drive. Nah, versi ini menawarkan lebih banyak kontrol dan fungsionalitas pada menggunakan alat di jendela sebelumnya. Beberapa fitur menjadwalkan defragmentasi dan fleksibilitas pengguna. Tambahan fungsi disk defrag pada Windows 7. Disk defragmenter ini menyusun ulang struktur lokasi data pada hard drive, yaitu menyusun sesuai urutan abjad dari jalur awal hingga jalur akhir. Nah, dengan demikian proses membaca data melalui reader ke disk ini akan lebih cepat daripada sebelumnya karena reader ini tidak perlu lagi melompat dari track ke track untuk membaca data. Logikanya memang begitu, kayak kita memiliki kertas di meja berserakan dan berantakan karena aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, defragmenter disk ini diatur ulang kertas dan atur berdasarkan judul, nomor halaman, dan atur dengan rapi di meja. Nah, cara bekerjanya ini menyimpan data di hard disk. Disimpan secara acak di bagian yang paling dekat dengan bagian awal hard disk. Selanjutnya ada utility backup nomor 4. Backup ini adalah utilitas yang mungkin pengguna ini menyalin atau mencadangkan file yang dipilih atau seluruhnya hard drive ke media lain, seperti utilitas CD, DVD, atau untuk menyalin file yang dipilih atau seluruh drive ke disk atau tab. Biasanya saat mencadangkan ini, kompres filenya ini agar tidak memakan banyak ruang disk. Backup data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat, baik itu hard disk internal, RW, DVD RRW, hard disk, memori, dan software backup yang bagus yang dapat di-download secara gratis di internet. Yang kelima ada utility diagnostic. Utility diagnostic ini untuk mengumpulkan informasi teknis mengenai si hardware dan software tertentu dari komputer, kemudian membuat laporan yang menggarisbawahi masalah-masalah yang teridentifikasi. Contoh utility diagnostik adalah direct diagnosis. Yang keenam ada image viewer. Image viewer ini adalah untuk menampilkan foto atau gambar. Yang ketujuh ada disk scanner. Disk scanner ini adalah pemindaian yang diinstal pada sistem komputer yang membaca kesalahan untuk mengoptimalkan kinerja sistem, yang berarti memperbaiki kesalahan yang mencegah program bekerja dengan benar. Metode kerjanya ini kerja disk info ini menampilkan informasi HDD atau SDD. Dia memeriksa semua properti hard drive dari kondisi terbaik hingga terburuk. Data Smart juga memberikan beberapa kali hard disk
memberlakukan beberapa kali hard drive ini diaktifkan dan berapa jam ini sudah dinyalakan. Selanjutnya, program utilitas eksternal, program utilitas yang bukan bawaan, di mana artinya ini bukan bawaan dari Windows, dia ini harus diinstal terlebih dahulu. Contohnya registry cleaner, fungsinya untuk membersihkan registry, cache, atau history dari komputer secara aman. Nah, pembersihan terhadap registry pada sebuah komputer ini berdampak baik, khususnya dari segi kinerja yang akan semakin maksimal. Yang kedua, ada antivirus. Antivirus di sini untuk mendeteksi, menghilangkan virus-virus yang jahat yang ada di komputer yang mencuri data, memperlambat kerja komputer, dan lain-lain. Spyware remove, dia ini ada mencegah instalasi yang berbasis spyware, adware, malware, mencegah spyware tracking via cookies, menolak situs yang dianggap berbahaya dan mengandung skrip jahat, mencegah adanya terinstalnya program POP, memblok aksi payload atau tracking dalam kerja aplikasi mencurigakan. Di sini selanjutnya ada internet filter. Nah, di sini itu digunakan untuk memfilter situs web yang dianggap berbahaya yang tidak menarik bagi pengguna internet, sehingga pengguna internet ini menerima informasi yang relevan. Nah, ada banyak cara filter internet, mulai dari pengguna software, mengubah DNS, mengubah proxy server, memblokir ISP, dan lain-lainnya. Nah, ada koperasi file, koperasi ini contoh ada WinRAR, kayak WinRAR. Ini tuh untuk mengkompres file menjadi ukuran ini lebih kecil agar downloadnya ini nggak makan banyak waktu, atau saat kita ingin download file tersebut jadi tidak lama. Setelah dijelaskan mengenai piranti lunak sistem, selanjutnya adalah piranti lunak aplikasi. Jadi, pengertian dari piranti lunak aplikasi itu adalah, boleh tolong di next, Ega? Perangkat lunak aplikasi atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Perangkat lunak aplikasi biasa digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik seperti mengetik dokumen, memanipulasi foto, dan juga merancang rumah.
Nah, perangkat lunak aplikasi ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi untuk bisnis. Jadi, perangkat lunak aplikasi untuk bisnis digunakan untuk menangani aplikasi bisnis, misalnya berupa program untuk menangani persediaan barang, inventory control, pencatatan dan pembayaran piutang atau accounts receivable, dan juga registrasi mahasiswa atau yang biasa digunakan pada sistem akademik. Selanjutnya adalah perangkat lunak produktivitas. Jadi perangkat lunak produktivitas berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja pemakai. Nah, perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak aplikasi yang umum dipakai oleh orang. Perangkat lunak produktivitas kerja dibedakan menjadi beberapa kategori, di antaranya adalah word processing atau pengolah kata, kemudian yang kedua adalah spreadsheet, yang ketiga adalah desktop publishing, kemudian yang keempat adalah presentasi grafik, yang kelima adalah komunikasi, yang keenam adalah personal information manager, kemudian yang terakhir adalah manajemen data. Jadi word processing itu sendiri adalah kelompok perangkat lunak yang fungsi utamanya adalah untuk membuat dokumen. Perangkat lunak ini memberikan kemudahan dalam memformat teks, membuat teks tertentu ditebalkan atau dimiringkan, mengatur font baik jenis maupun ukurannya. Beberapa contoh perangkat lunak pengolah kata antara lain ada AmiPro dari Lotus Development Corporation. Kemudian yang kedua adalah Star Office Writer dari Sun Microsystem. Yang ketiga adalah Microsoft Word yang biasa kita gunakan dari Microsoft Corporation. Kemudian yang keempat adalah WordPerfect dari Novell Corporation. Dan kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir adalah WordStar dari WordStar International Corporation. Kemudian masih mengenai produktivitas kerja, yang kedua adalah spreadsheet. Spreadsheet merupakan perangkat lunak yang punya tampilan yang khas berupa sekumpulan sel. Setiap sel memiliki alamat yang dinyatakan dengan nama baris dan kolom. Pada sel inilah pemakai dapat menuliskan teks, angka, dan bahkan rumus atau fungsi. Rumus yang disediakan beraneka ragam dari sekadar menghitung jumlah nilai dari beberapa kolom sampai ke perhitungan IRR atau Internal Rate of Return, suatu metode yang biasa digunakan untuk menghitung investasi. Nah, beberapa contoh aplikasi spreadsheet antara lain, yang pertama ada Claris Resolve dari Claris Corporation. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Excel dari Microsoft Corporation. Kemudian yang ketiga adalah Lotus 123 dari Lotus Development Corporation. Yang keempat adalah Quattro Pro dari Novell Corporation. Kemudian yang terakhir ada Star Office Calculation dari Sun Microsystem. Yang ketiga adalah Desktop Publishing. Desktop Publishing sendiri adalah perangkat lunak yang biasa digunakan oleh percetakan untuk menghasilkan produk cetakan seperti brosur atau kartu undangan. Beberapa contoh aplikasi dari desktop publishing antara lain yang pertama ada Corel Draw dari Corel Corporation, dan yang kedua adalah Premaker dari Prem Technology, kemudian yang ketiga adalah InDesign dari Adobe, kemudian yang keempat adalah Publishit dari Timework International, kemudian yang kelima adalah Microsoft Publisher dari Microsoft Corporation. Selanjutnya ada Quark Express dari Quark. Kemudian yang terakhir adalah Ventura dari Coral Corporation. Kemudian yang keempat, contoh dari sistem perangkat lunak aplikasi adalah presentasi grafik. Presentasi grafik berguna untuk membuat bahan presentasi dan juga sekaligus untuk melaksanakan presentasi. Kita bisa menyajikan teks, gambar, dan grafik, kemudian mencetaknya ke dalam bentuk kertas ataupun plastik transparan. Jika digunakan untuk presentasi, PESI bisa digunakan ke proyektor LCD dan menayangkan keluaran proyektor LCD ke layar presentasi. Beberapa fitur yang bisa dilakukan animasi saat terjadi pergantian slide dan bahkan bisa menyajikan film yang direkam dengan kamera video. Beberapa contoh aplikasi presentasi grafik antara lain
Yang pertama ada Action dari Macromedia, kemudian yang kedua ada Start Office Impress dari Sun Microsystem. Yang ketiga ada Freelance Graphics dari Lotus Development Corporation. Kemudian yang keempat ada Microsoft PowerPoint dari Microsoft Corporation. Yang terakhir adalah Word Perfect Presentation dari Novell Corporation. Contoh yang kelima dari produktivitas kerja adalah komunikasi. Nah, perangkat komunikasi berguna untuk melakukan komunikasi antar orang melalui surat elektronik atau email. Seiring berkembangnya teknologi, cara berkomunikasi pun sekarang tidak hanya menggunakan email saja, tetapi juga ada perangkat messenger yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi lebih cepat dan lebih menarik. Contohnya itu seperti Corporate Office dari Novell Corporation, ada Netscape Messenger dari Netscape Communication, kemudian yang ketiga ada Microsoft Outlook Express dari Microsoft Corporation, yang keempat ada Gmail dari Key Office Team, kemudian yang terakhir ada Skype dari Skype Technologies. Yang keenam adalah perangkat lunak aplikasi Personal Information Manager atau PIM dari Microsoft Outlook 2013. Nah, perangkat ini merupakan program yang sangat bermanfaat bagi individu yang ingin mengelola informasi pribadi. Perangkat ini bermanfaat untuk mengelola informasi yang berhubungan dengan jadwal, tugas, data rekaan, atau klien, dan juga kegunaan. Beberapa contoh aplikasi PIM antara lain ada Comments dari Jensen Consent Inc. Yang kedua ada Computer Organizer dari Impulse Software. Kemudian yang ketiga adalah Lotus Organizer dari Lotus Development Corporation. Kemudian yang keempat ada Microsoft Outlook dari Microsoft Corporation. Contoh terakhir dari produktivitas adalah manajemen data. Manajemen data adalah program yang berguna untuk mencatat, memanipulasi, dan juga mengambil data dengan cara yang mudah dan juga cepat. Beberapa contoh dari DBMS yang biasa dipakai oleh perseorangan antara lain adalah Microsoft Access dari Microsoft Corporation, yang kedua adalah ada Paradox dari Novell Corporation, kemudian yang ketiga ada Visual The Base dari Borland International, yang keempat ada Visual Express dari Computer Association, kemudian yang terakhir adalah Visual Fox Pro dari Microsoft Corporation. Kemudian penggolongan dari perangkat lunak aplikasi yang ketiga adalah hiburan. Perangkat lunak hiburan mencakup program-program permainan seperti game, program untuk memainkan musik, dan juga program untuk memainkan film, misalnya seperti Windows Media Player. Software ini berfungsi untuk memberikan hiburan kepada pemakai, entah itu dalam bentuk permainan, lagu atau musik, dan juga video atau film. Nah, software ini paling sering dipakai karena fungsinya menyenangkan. Penggolongan yang terakhir dari perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak aplikasi dalam bidang pendidikan. Perangkat lunak ini berguna untuk mempelajari atau mereferensi sesuatu pengetahuan. Termasuk dalam kategori ini adalah program kamus, ensiklopedia, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan juga simulasi. Boleh di next. Contoh lainnya dari perangkat lunak aplikasi ada 3. Yang pertama adalah software suite. Jadi software suite adalah kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu. Beberapa contoh yang terkenal adalah Microsoft Office, Lotus Smart Suite, Open Office, serta Star Office. Sebagai contoh, Microsoft Office merupakan produk yang terdiri atas sejumlah program seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan beberapa program yang lain. Kemudian yang kedua adalah web browser. Web browser adalah suatu program atau software yang digunakan untuk menjelajahi atau untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer.
Awalnya, web browser berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Namun, web browser sekarang tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga memutar file multimedia seperti video dan juga suara. Web browser juga dapat mengirim dan menerima email, mengelola HTML sebagai input, dan juga menyediakan halaman web sebagai hasil output yang informatif. Beberapa contoh yang terkenal adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan juga Safari. Kemudian contoh lainnya yang terakhir adalah database. Kemudahan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuat informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpul file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Mengutip dari Gramedia, database terbagi menjadi 5 jenis dengan fungsi yang beraneka ragam. Selanjutnya, boleh di next. 13 dulu masih gak? Ada yang kelewatan deh kayak. Enggak deh. Oke, baik. Selanjutnya adalah database yang digunakan dalam pemrograman. Jadi yang pertama itu adalah Oracle. Ada Oracle. Oracle sendiri merupakan sistem relational database yang diproduksi oleh perusahaan Oracle. Sistem Oracle sendiri mengacu pada struktur memori server side sebagai sistem area globalnya. Yang kedua ada JSON atau JSON, file yang memanfaatkan teks untuk mengirim data. Sinkronasi data JSON bisa dilakukan secara real time. Yang ketiga adalah Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lain. Sistem SQL open source yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Mac OS X, maupun Linux. Yang kelima ada MySQL. Banyak produk IT yang dibuat dengan sistem manajemen basis data relasional. Yang satu ini seperti Flickr, Google, WordPress, hingga YouTube. Yang keenam ada MariaDB. MariaDB merupakan sistem yang dikembangkan dari MySQL yang bertujuan mempertahankan kompatibilitas data MySQL. Kemudian adalah yang terakhir ada Post. Data ini dapat bekerja lewat aplikasi mesin tunggal kecil hingga aplikasi internet besar. Selanjutnya, masuk ke fungsi database. Fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu database manajemen sistem DBMS dapat diatur supaya bisa mengenali duplik pembaharuan dan penghapusan data.
Yang keempat, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Yang kelima, menjaga kualitas data yang diakses sesuai input. Kemudian yang terakhir, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Boleh di next. Nah, selanjutnya antivirus akan disampaikan oleh Izzatunisa. Baik, di sini materi yang ketiga ada antivirus. Nah, virus komputer sendiri ini adalah program komputer yang menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan melampirkan salinan dirinya ke program atau dokumen lain. Virus komputer ini berhubungan sama virus biologis yang menyebar, kayak menyerang sel-sel hidup. Virus komputer ini menyebabkan kerusakan, misalnya dengan menghancurkan informasi pada dokumen, mengganggu penggunaan komputer atau tidak berpengaruh. Nah, virus komputer ini adalah istilah umum yang menjelaskan semua jenis serangan terhadap komputer. Virus komputer ini dibagi menjadi kategori virus-virus, ada 8, ada worm, trojan, backdoor, spyware, regear, rocket virus, metamorphosis virus, dan cell. Nah, worm. Nah, worm ini virus yang menyalin dirinya sendiri ke disk. Akibatnya sumber daya komputer atau hard drive-nya ini menjadi penuh dengan worm, virus tersebut. Yang kedua ada trojan. Dia ini mengambil data dari komputer yang terinfeksi dan mengirimkannya ke pembuat trojan itu sendiri. Yang ketiga ada backdoor. Backdoor ini hampir sama kayak trojan, namun backdoor ini biasanya terlihat seperti file yang bagus, misalnya kayak game. Yang keempat ada spyware, yaitu virus yang memantau komputer yang terinfeksi. Yang kelima ada rogue. Rogue itu adalah program yang meniru antivirus dan berfungsi seperti antivirus biasa. Dia memberikan peringatan palsu tentang adanya virus. Tujuannya apa? Tujuannya ini agar penggunanya ini membeli atau mengaktifkan perangkat lunak antivirus palsu dan membawa uang ke pencipta virus nakal dan membuka bank keamanan di komputer untuk membawa virus lainnya. Rocket virus ini berperilaku seperti sistem komputer biasa. Virus polimorfik, virus yang ingin mengubah dirinya sendiri sehingga tidak dapat dideteksi. Yang ketiga ada metamorphosis virus. Ini virus yang mengubah kodenya sendiri agar lebih sulit untuk dideteksi. Yang kedelapan ada cell phone virus. Ini bekerja pada ponsel. Dia ini menimbulkan berbagai dampak mulai dari kerusakan ponsel, pencurian data ponsel, panggilan rahasia, hingga konsumsi pulsa sel tersebut. Nah, antivirus ini berdasarkan penggunaannya. Antivirus berdasarkan penggunanya. Ada di antivirus berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 2. Ada home user dan ada network corporation user. Untuk home user, ini antivirusnya ini berjalan seperti biasa. Untuk versi corporation atau network, antivirusnya ini melakukan scan di komputer klien dan network drive. Selain itu, proses update komputer klien dalam jaringan ini itu tidak harus langsung dari komputer klien, sehingga dapat melakukan update langsung dari server jaringan. Nah, slide selanjutnya, antivirus berdasarkan cara memperolehnya. Di sini antivirus berdasarkan cara memperolehnya ada 4. Ada free antivirus, serial antivirus,
donation antivirus dan ada kayak antivirus site-nya itu. Free antivirus ini adalah antivirus yang diperoleh secara gratis. Kalau trial antivirus, ini adalah antivirus yang diperoleh di batasan waktu. Nah, untuk donation antivirus, ini adalah antivirus yang diperoleh dengan cara kita harus mendonasi atau berdonasi. Nah, untuk type antivirus adalah antivirus yang diperoleh dengan cara membeli. Nah, jadi secara umum ini antivirus ini bekerja seperti ini. Deteksi menggunakan database identifikasi virus atau database identifikasi virus. Ini antivirus ini berfungsi sebagai pendekatan yang digunakan oleh banyak program antivirus tradisional yang mencari tanda-tanda keberadaan menggunakan jembatan virus. Sebagian kecil kode virus dianalisis oleh vendor antivirus dan dikatalogkan menurut jenis, ukuran, pemusnahan, dan beberapa kategori lainnya. Metode ini penting, cepat, dan handal untuk mendeteksi virus, terus dianalisis oleh vendor virus, tetapi tidak dapat mendeteksi virus baru, sehingga database identifikasi virus baru ini diinstal pada sistem. Nah, database identifikasi virus ini bersedia dari vendor antivirus dan biasanya dapat dibeli atau secara gratis melalui pengunduhan atau langganan atau identifikasi berdasarkan. Nah, cara kerja antivirus dengan cara ini merupakan pendekatan baru yang dipinjamkan dari teknologi Intrusion Detective System atau IDS. Nah, teknik ini sering sebagai deteksi penghambatan perilaku. Metode ini digunakan praktek atau pedoman yang akan digunakan untuk mendeteksi virus. Cara ini sering disebut sebagai behavior blocking detection. Nah, cara ini menggunakan polis atau kebijakan yang harus diterapkan untuk mendeteksi keberadaan sebuah virus. Jika ada kelakuan perangkat lunak yang tidak wajar menurut polis yang diterapkan pihak perangkat untuk mengakses Facebook, untuk mengirimkan email secara massal terhadap daftar email yang berada di Facebook, atau cara ini tuh sering digunakan virus untuk menularkan virus melalui email. Maka antivirus ini akan menghentikan proses yang dilakukan oleh perangkat lunak tersebut. Nah, antivirus ini juga dapat menginstalasi kode-kode yang dicurigai sebagai virus, sehingga administrator yang menentukan apakah yang akan dilakukan selanjutnya. Keuntungan dari cara ini adalah antivirus dapat mendeteksi adanya virus-virus baru yang belum dikenali oleh basis data virus signature. Terus kekurangannya jelas, karena antivirus ini kan memantau cara kerja perangkat lunak secara keseluruhan, bukan memantau berkas. Nah, maka seringnya antivirus membuat alarm palsu atau false alarm. Nah, jika konfigurasi antivirusnya ini terlalu keras, atau bahkan mengizinkan virus untuk berkembang biak di dalam sistem jika konfigurasi antar virusnya ini terlalu lunak. Nah, terjadi false positif. Beberapa produsen menyebut teknik ini sebagai Heuris scanning. Teknologi Heuris scanning ini berkembang begitu jauh hingga sekarang. Beberapa antivirus ini mengecek sebuah file dengan definisi biasa. Nah, jika lolos dari deteksi biasa, maka file tersebut dijalankan di sebuah lingkungan virtual. Semua perubahan yang dilakukan sama file ini bersifat seperti virus, maka pengguna ini akan diperingatkan. Selanjutnya, ada keempat kecerdasan buatan akan dijelaskan oleh teman saya, Zikrina Ega. Baik, terima kasih Iza. Selanjutnya, selain di materi ini, di fungsi dan sistem kerja beragam perangkat lunak dalam TIK, ada di dalamnya yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan.
Di sini AI berfungsi agar sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya AI, maka nanti manusia berperan sebagai pemerintah. Kemudian, robot cerdas akan difungsikan sebagai perangkat untuk melaksanakan pekerjaan kasar. Robot cerdas tersebut nanti akan memiliki pengetahuan yang melebihi manusia karena nanti manusia hanya perlu menyebutkan atau memasukkan data dan kemudian sistem akan memprosesnya secara otomatis. Di sini ada beberapa bidang kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu aplikasi pengetahuan kognitif, yang terdiri dari sistem pakar, sistem belajar, logika kabur, algoritma, genetika, jaringan syaraf, dan agen cerdas. Yang kedua yaitu aplikasi robotika yang terdiri dari persepsi visual, rangsangan, ketangkasan, daya penggerak, dan navigasi. Yang terakhir yaitu aplikasi antarmuka alami yang terdiri dari bahasa alami, pengenalan percakapan, antarmuka multisensor, dan virtual reality. Selain itu, menurut Kadir dan Tera, pada tahun 2003, kecerdasan buatan terdiri dari pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami ini sering disebut juga sebagai natural language processing, yaitu bidang kecerdasan buatan yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Selanjutnya yaitu fisik komputer. Fisik komputer adalah suatu bidang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep pada fisik komputer adalah komputer dilengkapi dengan kamera video. Kamera akan menangkap gambar dan mengolah menjadi isyarat-isyarat digital dan menempatkannya dalam penyimpanan. Selanjutnya, program kecerdasan buatan akan melakukan analisis terhadap data gambar yang sudah ada dalam penyimpanan tadi. Yang ketiga yaitu pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan atau voice adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Kecerdasan buatan jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengetikan otomatis melalui suara manusia. Yang keempat yaitu robotika. Robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Saat ini, robot dapat digunakan di berbagai bidang, misalnya sebagai pengganti chef di rumah makan. Dengan penambahan kecerdasan buatan di dalamnya, robot dapat menjadi pengganti manusia yang seolah-olah dapat berpikir. Yang kelima yaitu sistem pakar. Menurut Horn, dalam Kadir dan Tera tahun 2003, sistem pakar adalah sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sistem pakar juga disebut sebagai sistem berbasis pengetahuan, namun sebenarnya sistem pakar hanyalah salah satu macam sistem yang berbasis pengetahuan. Selanjutnya yaitu logika kabur. Logika kabur atau fuzzy logic adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965. Fuzzy logic biasanya digunakan untuk menangani pemikiran yang tidak pasti, misalnya pengelompokan umur yang dikatakan muda, menengah, dan tua, dan diklasifikasikan pada sebuah diagram. Yang ketujuh yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf atau neural network atau yang disebut dengan artificial neural network adalah suatu bidang kecerdasan buatan yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Yang kedelapan yaitu algoritma genetika. Algoritma genetika adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah lebih baik. Yang kesembilan yaitu sistem alhibrida.
Sistem alhibrida atau terkadang dinamakan sistem cerdas hibrida, yaitu sistem yang menggabungkan beberapa teknologi kecerdasan buatan untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Yang terakhir yaitu agen cerdas. Agen ini sebagai segala sesuatu yang dapat dipandang, menangkap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Sensor adalah bagian yang merangsang tindakan agen, sedangkan efektor adalah bagian yang digunakan oleh agen untuk melakukan tindakan. Jika dikaitkan dengan agen manusia, yang dimaksud dengan sensor antara lain adalah mata dan telinga, sedangkan efektor antara lain berupa tangan, lengan, dan mulut. Selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia yaitu alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Elemen multimedia yaitu antara lain terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah teks. Teks atau bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks dapat membentuk kata, surat, dan narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Yang selanjutnya yaitu image. Image atau grafik adalah hasil suatu pengambilan citra yang didapat melalui alat penangkapan citra, seperti kamera dan scanner, yang hasilnya sering disebut dengan gambar. Gambar bisa berwujud sebagai icon, foto, ataupun simbol. Yang ketiga yaitu audio. Audio atau suara adalah komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Yang keempat yaitu video. Video merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Yang kelima yaitu animasi. Animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layer. Yang keenam dan yang terakhir yaitu virtual reality. Dalam perkembangannya, komponen multimedia bertambah satu lagi yaitu virtual reality. Virtual reality memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antar user dan aplikasi multimedia secara nyata. Di sini ada jenis-jenis multimedia, yaitu menurut Iwan Binanto, multimedia dibagi menjadi 3 jenis. Multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan multimedia linear. Multimedia interaktif adalah pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Yang kedua yaitu multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif yaitu multimedia yang memiliki banyak link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Selanjutnya multimedia linear. Pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Di sini, manfaat multimedia dapat dirasakan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, digunakan sebagai alat bantu guru untuk menyampaikan materi pelajaran dan meningkatkan fokus siswa untuk memahami isi materi yang disampaikan. Selain itu, fungsi multimedia dalam bidang pendidikan dapat memberi kesan materi pelajaran terasa lebih canggih dan penuh ilmu pengetahuan. Multimedia juga dapat menjadi sarana hiburan sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia pada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, multimedia memberikan manfaat kepada para petugas medis untuk melihat tekanan darah, detak jantung, atau melihat organ dalam pasien, sehingga informasi yang ditampilkan lebih detail dan informatif. Selanjutnya yaitu pada bidang bisnis.
Hal yang paling penting untuk mengenalkan produk dan layanan dalam dunia bisnis adalah bagaimana mengemasnya dengan informatif dan menarik, sehingga mitra atau pelanggan kita yang menjadi sasaran dapat langsung mengerti, memahami, dan tertarik kepada produk dan layanan yang kita tawarkan. Nah, multimedia ini berperan penting dalam melakukan itu. Selanjutnya, pada bidang perfilman. Pada bidang perfilman, menghasilkan film yang menarik dan berkesan di hati penonton. Efek-efek multimedia wajib dimasukkan seperti animasi, efek audio, video, teks, dan gambar. Yang kelima yaitu pada bidang transportasi. Pada bidang transportasi, multimedia bermanfaat untuk menampilkan informasi jadwal keberangkatan dan informasi penting lainnya, sehingga para penumpang, kru transportasi, serta petugas terminal, bandara, stasiun, maupun pelabuhan dapat menerima informasi yang informatif, menarik, dan tidak membosankan. Yang terakhir yaitu pada bidang perbankan. Selain untuk menawarkan produk layanan perbankan yang lebih informatif dan menarik, fungsi multimedia dan dunia perbankan juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi lain seperti kurs mata uang, pengumuman, pengenalan fitur-fitur layanan, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan pada Alif. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.